bersentuhan dengan adik-adik.
keren. Hari ini seru banget. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Julianda dari SMA Negeri 1 Sungai Raya, kelas 11 MIA 2. Dari sosialisasi ini saya mendapatkan bahwa perdagangan manusia itu sangatlah tidak baik dan kita harus menjauhi hal itu. Dan banyak sekali faktor-faktor itu, yang terutama adalah faktor ekonomi. Kesan-kesannya, semoga kita para remaja dan seterusnya tidak akan bisa terjerumus dari hal itu. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Mesya Putri dari SMA 1 Sungai Raya dan dari kelas 11 IPA 4. Kesan dan pesan yang dapat saya terima itu ya, saya dapat banyak sekali ilmu pengetahuan mengenai human trafficking dan saya dapat banyak sekali mengetahui bagaimana proses terjadinya human trafficking itu dan bagaimana cara mencegah agar kita tidak jatuh ke dalam perdagangan manusia. Alhamdulillah kami menyambut baik semua kegiatan sosialisasi apapun, apalagi yang sosialisasi ini ya. Sukses untuk anak-anakku. Halo semuanya, perkenalkan saya Tri Lestari dari Serikat Buruh Migran Indonesia di Pontianak. Dan saya Idiansa dari Serikat Buruh Migran Indonesia Pontianak juga. Segenting apa itu kita lihat dari kasus yang banyak terjadi di Kalimantan Barat ya. Itu banyak sekali anak-anak muda kita, bahkan anak-anak muda yang di bawah umur menjadi korban human trafficking di negara Kamboja. Itu modusnya adalah penempatan pekerja ilegal di negara Kamboja. Jadi mereka itu semuanya disekap dan disiksa, mereka itu akan dijual ke negara lain dengan awalnya modus iming-iming yang sangat menggiurkan tentang informasi lowongan kerja seperti itu. Mungkin kalau untuk faktor ada beberapa faktor, tapi faktor utama yang pertama itu adalah kondisi ekonomi, karena banyak keluarga-keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan yang mendorong mereka untuk mendapatkan untuk meningkatkan keuangan mereka melalui bekerja di luar negeri, tapi mereka tidak tahu bahwasannya itu mereka bisa menjadi korban untuk human trafficking. Kemudian yang kedua mungkin yang bisa saya bilang adalah kurangnya kesadaran dan juga kurangnya informasi terkait menjadi pekerja migran yang resmi itu seperti apa gitu ya. Jadi mereka tuh banyak terpapar oleh informasi-informasi yang tidak benar dan juga banyak rayuan dan juga iming-iming dari calo, sehingga mereka bisa menjadi korban dari isu human trafficking ini. Oke, untuk modus sendiri yang banyak terjadi di Kalimantan Barat itu biasanya adalah penempatan pekerja migran ilegal. Itu seperti di negara Kamboja, Laos, Filipina, terus Myanmar, dan Vietnam. Nah, itu banyak sekali terjadi di daerah Kalimantan Barat ini. Jadi Kalimantan Barat itu darurat mengenai human trafficking, modus penempatan pekerja Indonesia ilegal, begitu. Pekerja migran Indonesia ilegal. Sedikit menambahkan juga karena wilayah kita Kalimantan Barat juga memiliki perbatasan gitu ya dengan Malaysia, dan itu juga digunakan oleh beberapa oknum untuk merekrut orang-orang untuk bekerja di Malaysia melalui jalur-jalur yang ilegal atau melalui jalur tikus, sehingga orang-orang tersebut bisa masuk ke Malaysia, setelah itu dieksploitasi di sana beberapa tahun mungkin, kemudian ditangkap oleh pemerintah Malaysia, kemudian dideportasi kembali ke Indonesia gitu. Jadi itu juga salah satu modus yang digunakan orang-orang untuk merekrut orang yang ingin bekerja di luar negeri gitu. Kebanyakan sih mereka tuh tingkat pendidikannya rendah. Ada yang lulusan SMA, lulusan SMP, lulusan SD, bahkan yang tidak sekolah pun ada. Nah, kebanyakan juga itu perempuan, tapi juga laki-laki juga ada. Tapi memang perempuan cukup rentan untuk menjadi korban dan juga anak-anak gitu.
anak-anak di bawah umur. Ya, salah satunya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan pihak yang terkait, misalkan sekolah ataupun lembaga-lembaga lainnya, seperti lembaga mitra gitu ya, yang berkompeten untuk memberikan materinya gitu ya. Dengan melalui, tentu kalau di dosen itu dituntut adanya tridharma perguruan tinggi, maka salah satunya adalah dengan menggunakan media PPM ini atau PKM. Ya, sebagai bentuk moral kita gitu ya, tidak hanya berdiri atau berada di Menara Gading, tapi juga lebih share atau memberikan informasi gitu ya. Tidak hanya sekedar kita berbicara tentang teorisasi di dunia kampus, tapi kita juga melanding atau bekerja sama juga dengan masyarakat untuk memberikan edukasi, tidak semata-mata seperti tugas kita di kampus gitu. Ya, mereka saya harapkan untuk lebih berhati-hati terhadap permainan yang berkaitan dengan media sosial. Kemudian mereka juga bisa mempunyai pengetahuan lebih gitu ya. Mana yang kemudian informasi itu informasi yang benar dan reliable gitu atau dapat dipercaya, tapi kemana kemudian informasi itu hanya sebagai jebakan saja. Sangat penting dong, karena ini adalah salah satu upaya dari kepedulian kami sebagai dosen untuk menyelamatkan anak bangsa.